Itu kalau keliru. Tapi kalau dia sudah tahu belum masuk waktunya, nah ini semuanya harus diulang. Jadi kalau 40 hari dia sholat sebelum waktunya, maka 40 hari itu sholatnya harus diulang, harus diqodho. Karena apa? Karena tidak sah. Oke. Tapi kalau keliru itu cuma satu sholat saja yang diganti, yaitu sholat yang paling terakhir. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh para ulama kita menghadap kiblat, dan ini sudah kita bahas. Menghadap kiblat itu wajib dari awal sholat hingga akhir sholat harus menghadap kiblat. Kalau misalnya kita itu saat sholat menghadap selain kiblat, maka sholat kita batal, kecuali ada hal-hal yang darurat. Ya, semisal yang sudah kita sebutkan, gempa bumi, kebakaran, atau misalnya menyelamatkan jiwa orang. Lagi sholat misalnya, bapak-bapak ibu-ibu sholat, tiba-tiba ada orang di samping kita semaput. Ini dibiarkan atau kita lanjut sholat atau kita tolong ini? Kita tolong ya, ditolong. Kalau dibiarkan nanti innalillahi. Saya pernah dapat pengalaman gitu, lagi sholat tiba-tiba di depan saya semaput. Wah, masya Allah. Kita sudah niat menolong, tapi tiba-tiba bangun sendiri. Ya sudah, alhamdulillah, aman tadi. Ternyata ngantuk. Gitu. Kemudian selanjutnya bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, ini juga harus diperhatikan. Hadas kecil, hadas besar harus kita selesaikan dulu. Kemudian setelah itu najis yang ada di badan, yang ada di baju, dan juga ada di tempat sholat kita, itu juga harus bersih. Kemudian menutup aurat. Menutup apa? Menutup aurat juga itu. Jadi dari awal sholat hingga akhir sholat, aurat kita harus tertutup. Kalau misalnya di pertengahan sholat aurat kita terbuka, kemudian kita biarkan, maka sholatnya batal. Nih bapak-bapak misalnya sholat, saking khusyuknya sarungnya melorot, khusyuk, masya Allah, melorot, tidak terasa. Tiba-tiba lihat, masya Allah, sarungnya udah di bawah. Itu gimana sholatnya? Kalau misalnya dia sadar, kemudian dia langsung ambil sarung, dia tutup lagi auratnya, sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Tapi kalau misalnya sudah melorot sarungnya, terus dia sudah sadar, tapi tidak langsung dia tutup auratnya, sholatnya batal. Jadi dibiarkan dulu, dilihat dulu, masya Allah, bagus juga ternyata. Ini sholatnya batal ini, karena ada waktu untuk menutup aurat tapi tidak ditutup. Begitu juga dengan orang yang misalnya dia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, tidak ada hadas, tapi di dalam sholatnya dia hadas. Mohon maaf, dia kentut, maka sholatnya batal. Karena apa? Syaratnya hilang. Begitu juga dengan orang lagi sholat, tiba-tiba ada najis yang hinggap di badannya misalnya, yang kotoran cecak dan lain sebagainya, jatuh terus dibiarkan, batal. Tapi kalau misalnya kotoran cecak jatuh kemudian dibuang kotoran tersebut, maka insya Allah sholatnya apa? Sah. Tapi ingat bahwa kalau kotorannya itu kering, kalau kotorannya kering, itu insya Allah bisa dilanjutkan, diseletek gitu ya bisa. Yang penting jangan diarahkan ke orang, bahaya. Dan kita suci, orang jadi najis. Itu kalau kering. Kalau basah, kalau basah itu kena di pakaian kita. Kalau kena di pakaian kita,
Kemudian pakaian kita itu kalau dibuka masih bisa kita melanjutkan sholat. Artinya kalau dibuka auratnya masih tertutup misalnya. Misalnya kita pakai kopiah, terus ada kotoran yang basah kena di kopiah kita. Kopiah kita bisa dibuka, diletakkan, kita lanjutkan sholat. Tapi kalau misalnya kita pakai baju terus kena di sini, kalau kita buka baju nggak ada baju lagi di dalamnya, sudah tidak ada baju dalam misalnya, bajunya cuma satu yang dipakai, terus kena najis, gimana ini? Kalau dibuka auratnya kelihatan, kalau dibiarkan ada najis, pilihannya batalkan sholatnya. Begitu juga kalau misalnya kenanya di badan, yang basah nih. Kalau yang kering itu tidak apa-apa, karena yang kering itu najisnya tidak berpindah. Yang berpindah itu kalau najisnya apa? Basah. Kalau najisnya basah baru berpindah. Selama tidak basah itu bisa kita hindarkan. Ngerti nggih? Ya, ini kaitannya dengan syarat-syarat sholat. Dan juga kita harus yakin bahwa sholat itu hukumnya fardu. Kalau sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Fardu. Itu yang kita sampaikan di dalam niat. Usolli fardhal maghribi atau usolli maghriba fardhan lillahi ta'ala. Jadi harus meyakini bahwa sholat yang kita laksanakan itu fardu. Kemudian meyakini setiap rukun yang ada di dalam sholat itu adalah rukun hukumnya. Ini dari mana kita tahu? Ya dari ngaji. Kita nanti tahu, oh gerakan ini rukun, oh gerakan ini sunnah, oh bacaan ini rukun, oh bacaan ini sunnah. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja rukun-rukun sholat, apa saja sunnah-sunnah sholat. Inilah yang akan kita pelajari insya Allah pada kesempatan ini terkait rukun-rukun sholat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih semangat atau pengantuk nih? Semangat. Masih semangat ya? Semangat 45 atau hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini di dalam kitab Safinatun Najah, qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidil shalihin fid dharain amin. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Pasal rukun-rukun sholat itu ada 17. Jadi dari semua rangkaian sholat yang kita lakukan, rukunnya itu 17. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat. Kalau kita tinggalkan satu dari rukun-rukun sholat, sholat kita tidak sah alias batal. Jadi ini rukun-rukun sholat. Jadi misalnya saya ambil contoh. Jadi rukun sholat itu kalau misalnya kita tinggalkan, kemudian kita selesaikan sholat tanpa mengerjakan satu rukun itu, maka sholat kita batal. Contoh, sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama dia baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua dia lupa baca surat Al-Fatihah. Dan ternyata surat Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Sampai salam ternyata dia tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Tapi hadirin, kalau misalnya rakaat pertama dia baca surat Al-Fatihah, rakaat kedua dia lupa baca surat Al-Fatihah, tapi di rakaat ketiga dia ingat, saya di rakaat kedua belum baca surat Al-Fatihah, maka rakaat ketiga itu dijadikan rakaat kedua. Paham ya? Berarti setelah rakaat ketiga dia tambah lagi satu rakaat. Karena rakaat kedua itu hukumnya tidak sah karena tidak ada Al-Fatihah. Nah
itu kalau kita ingat pada saat sholat itu enak, jadi kita bisa ngejar. Rokaat ketiga, kita sudah di rokaat ketiga, ternyata di rokaat kedua kita lupa baca surat Al-Fatihah. Maka rokaat ketiga kita anggap itu sebagai rokaat kedua. Nah, kemudian ditambah lagi satu rokaat. Kemudian sebelum salam kita itu sujud sahwi. Itu kalau meninggalkan apa? Rukun. Kalau meninggalkan rukun itu. Tapi kalau misalnya rukunnya ditinggalkan dan dia tidak melakukannya saat sholat, maka sholatnya batal. Ini bahaya ini. Ini agak bahaya. Maka kita perlu tahu apa saja yang menjadi rukun-rukun sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun-rukun sholat disebutkan di sini ada 17. Sebenarnya kalau kita rinci rukun-rukun sholat itu hanya 13. Kenapa di sini disebutkan 17? Karena di dalam kitab ini menganggap bahwa tumaknina itu termasuk rukun sholat. Tumaknina ada 4. Saat ruku, saat iktidal, saat sujud, dan saat duduk di antara dua sujud. Jadi 4 tumaknina ini dianggap rukun. Padahal menurut kebanyakan ulama, tumaknina itu bukan rukun, tapi dia masuk di dalam rukun. Bukan rukun tersendiri, tapi dia masuk ke dalam rukun. Misalnya begini, sujud itu rukun sholat. Tapi sujud itu tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali dengan tumaknina begitu. Tapi ada juga yang membagi seperti di dalam kitab ini. Jadi tumakninanya itu disendirikan. Misalnya rukun sholat sujud. Rukun sholat selanjutnya adalah tumaknina di dalam sujud. Nah, jadi dirinci. Nah, kalau di dalam kitab ini. Tapi kalau kita lihat secara umum hanya 13 saja. Hanya 13 itu termasuk rukun-rukun sholat. Ada perbedaan-perbedaan lah intinya. Kalau Imam Ghazali itu menambahkan satu rukun di dalam sholat. Dan ini kalau kita tambahkan di dalam sholat kita ini agak repot ini. Apa? Kata Imam Ghazali, termasuk rukun di dalam sholat adalah khusyuk. Dan saya tanya bapak-bapak ibu, bisa nggak kira-kira? Rukun sholat khusyuk, artinya kalau kita nggak khusyuk sholatnya nggak sah. Nah itu Imam Ghazali, masya Allah, imam besar beliau. Tapi kita pakai pendapat yang mudah saja. Jadi rukun khusyuk itu tidak termasuk rukun. Jadi apa saja rukun-rukun di dalam sholat? Nah di sini dibagi oleh beliau menjadi 3. Tadi 17 kan. Nanti dari 17 ini dibagi 3. Dibagi 3 itu apa? Pertama rukun bacaan. Yang kedua rukun perbuatan atau gerakan. Yang ketiga rukun apa istilahnya? Susah tak bilangin. Rukun makna. Rukun secara makna. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas apa saja yang menjadi rukun-rukun ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung bahas. Pertama rukun bacaan. Rukun bacaan itu jumlahnya ada 5. Ya saya baca. Pertama, rukun bacaan yang pertama itu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu yang pertama? Allahu Akbar. Nah itu rukun bacaan di dalam sholat. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya kita mau ruku,
Kita mau ruku misalnya, kita baca Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar untuk ruku, untuk iktidal, untuk sujud itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Rukun itu cuma yang di pertama toh, cuma takbiratul ihram. Ya, takbir yang pertama itu hukumnya apa? Rukun. Selain itu sunnah. Artinya begini, kalau takbiratul ihram itu harus kita baca Allahu Akbar. Kalau yang lain-lain ini dibaca dengan suara, tidak dibaca, sah sholat kita. Tapi kalau misalnya dibaca lebih sempurna, karena itu sunnah di dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini juga rukun bacaan di dalam sholat. Kemudian at-tasyahhudul akhir, tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun bacaan. Berarti sudah berapa? Sudah 3. Takbiratul ihram, surat Fatihah, dan tasyahud akhir. Bukan tasyahud awal, tasyahud akhir. Kemudian yang keempat, as-salatu ala Nabi Muhammad, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi. Tasyahud rukun bacaan yang keempat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi habis baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu rukun. Kalau kita tambah lagi, itu hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, itu hukumnya sunnah. Yang penting itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4. Yang kelima, salam. Yang kelima apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan bacaan salam paling sedikit Assalamualaikum, itu sudah sah. Assalamualaikum itu sudah sah. Tapi kalau mau sempurna ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Makan dia. Dan salam itu yang rukun berapa kali? 1 kali saja. Berarti salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Itu aja. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini rukun, hukumnya tidak boleh ditinggal. Kalau ini sunnah boleh ditinggal, tapi jangan ditinggal karena sunnah, eman-eman pahalanya. Betul ya? Tapi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kebetulan misalnya, mohon maaf ini, assalamualaikum warahmatullah, langsung ke kamar mandi misalnya, sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Karena sudah salam 1 kali. Itu kalau darurat. Kalau tidak darurat tidak usah deh. Jangan dicoba. Menawi kebelet naon gitu. Kalau kebelet aja. Tapi kalau ya ada waktu ya salamnya 2 kali. Nonton ya. Berarti 5. Takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, kemudian terakhir salam. Saya mau tanya, selain 5 ini ada tidak bacaan dalam sholat? Ada ya. Selain 5 ini yang kita sebutkan, bacaan-bacaan sholat banyak. Nonton ya.
Banyak bacaan sholat, tapi yang wajib, yang rukun cuma 5 ini. Coba kita urutkan dari awal. Dari takbir Allahu Akbar. Takbir itu ini, ucapan Allahu Akbar. Ini namanya mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Kalau mau ucapkan hukumnya rukun, ya wajib. Jadi kalau misalnya kita urutkan bacaan-bacaan sholat dari awal, Allahu Akbar, ini hukumnya apa? Wajib. Rukun. Terus baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa iftitah. Apa hukumnya? Sunnah. Kemudian baca Al-Fatihah, hukumnya wajib. Kemudian baca surat, hukumnya sunnah. Kemudian ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini apa hukumnya? Sunnah. Iktidal Rabbana walakal hamdu, hukumnya sunnah. Sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunnah. Kemudian duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdi mu'afi wa'fani. Ini hukumnya apa? Sunnah. Tasyahud awal, at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatun, hukumnya sunnah. Salawat tasyahud awal sunnah. Nanti tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Salawat di tasyahud akhir hukumnya wajib. Salam hukumnya wajib. Berarti cuma 5. Artinya begini, kalau jenengan sholat yang dibaca cuma 5 ini, sholatnya sah. Tapi ingat, eman sholatnya, sah tapi eman. Semuanya ikut dibaca. Cuma 5 ini tidak boleh ditinggalkan. Dan 5 ini hadirin yang dirahmati Allah harus dibaca dan kita mendengarnya. Tidak boleh dibaca di dalam hati. Jadi kalau dengar mau takbir Allahu Akbar, harus dengar. Jangan, wah itu takbirnya tidak sah itu, sholatnya tidak sah. Karena apa? Tidak didengar. Begitu juga bacaan Fatihah. Kalau kita jadi makmum, setelah imam baca waladhdallin amin, kita baca Fatihah. Jangan diam baca. Tapi suaranya jangan banter-banter juga. Akhirnya ya makmum yang di samping terganggu. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Wah, suaranya banter, akhirnya yang lain ikut terganggu. Yang penting dia mendengar apa yang dia baca. Jadi Fatihahnya itu harus dibaca dan dia dengar. Dia dengar. Berarti takbiratul ihram harus didengar, Fatihahnya harus didengar, tasyahud akhir harus didengar, at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu harus dia dengar. Assalamualaikum juga harus dia dengar. Selain itu tidak wajib untuk diperdengarkan. Selain itu tidak wajib untuk diperdengarkan. Bacaan-bacaan yang lain, bacaan ruku, bacaan sujud, semuanya ini tidak wajib diperdengarkan. Tidak wajib. Paham ya? Itu aja. Jadi untuk bacaan-bacaan. Dan itu maksudnya memperdengarkan diri sendiri, bukan memperdengarkan orang lain. Ini harus digarisbawahi. Soalnya ada juga orang sholat, saking semangatnya supaya dia dengar, akhirnya tetangganya yang di sebelah kanan 3 orang itu dengar bacaannya itu, saking banternya. Ya, bacaannya itu kecil-kecil saja. Yang penting dia dengar, nah itu sudah sah insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pindah ke rukun-rukun gerakan. Tadi rukun-rukun
membaca. Sekarang rukun-rukun gerakan. Rukun-rukun gerakan itu ada 6. Yang pertama berdiri. Rukun pertama adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, kemarin sudah kita katakan, sholatlah duduk. Kalau tidak mampu duduk, sholatlah menyamping ke kanan. Tidur tapi samping kanan. Kalau tidak mampu, maka berbaringlah. Ini bagi orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian selanjutnya rukuk. Nah, rukuk. Kemudian selanjutnya i'tidal. Kemudian selanjutnya sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk di tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini juga hukumnya wajib kita lakukan. Jadi sekarang coba kita ini dari awal. Sekarang kita mau sholat ini. Pertama-tama kita sudah berdiri menghadap kiblat. Sudah siap. Berarti rukun pertama sudah terpenuhi. Berdiri untuk sholat kita sudah berdiri. Kemudian kita sudah takbir, baca surat Fatihah. Kemudian kita mau setelah berdiri apa? Ruku. Kalau misalnya kita ruku sudah, berarti rukun yang kedua adalah ruku. Setelah ruku, i'tidal. Setelah i'tidal, sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara sujud, sujud lagi, kemudian bangun. Berarti satu rakaat itu i'tidalnya berapa kali? Satu rakaat. I'tidal berapa? 2. Ini sholat khusyuk ini. I'tidalnya 1, rukunya 1, duduk di antara dua sujudnya 1, sujudnya 2. Itu setiap rakaat. Jadi setiap rakaat ini jangan sampai ketinggalan. Ada itu orang saking semangatnya sujud hadirin. Jadi dia berdiri, baca surat Fatihah, kemudian ruku. Setelah ruku langsung sujud. Lupa i'tidal. Ini sholatnya salah atau enggak? Enggak, karena meninggalkan apa? Rukun. Apa itu i'tidal? Ini saking semangatnya. Ya kemungkinannya saking semangat, kemungkinan kedua uangnya jatuh mungkin. Sekalian sujud. Nah, ini repot ini. Oke. Coba kita uraikan lagi. Berarti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Nah, ini rukun-rukunnya. Dan terakhir kata beliau di sini, duduk tasyahud akhir. Berarti duduk tasyahud awal itu bukan rukun. Nota dia. Duduk tasyahud awal itu bukan rukun. Artinya begini, kalau kita itu tidak sengaja meninggalkan tasyahud awal, sholat kita tetap sah. Itu maksudnya. Kalau kita sholat misalnya ini, sholat maghrib rakaat kedua seharusnya tasyahud awal, tapi imamnya lupa langsung bangun untuk rakaat ketiga. Gimana sholatnya? Sholatnya sah atau batal? Sah. Karena apa? Tasyahud awal itu bukan rukun. Tasyahud awal itu bukan rukun. Nah, nanti saya akan kasih praktek beginilah. Ini gimana kalau misalnya kita itu sholat, kemudian di tasyahud awal itu kita lupa, tapi saat kita mau berdiri kita itu ingat, wah saya belum tasyahud awal, gimana itu kira-kira? Nah, enggak, misalnya jenengan sholatnya sendiri, saya sholat sendiri, terus saya ini bangun dari sujud seharusnya tasyahud awal, seharusnya apa? Tasyahud awal. Tapi saya tak tasyahud awal, saya langsung mau berdiri. Tapi pada saat saya berdiri itu saya ingat, saya belum tasyahud awal. Apa yang seharusnya saya lakukan? Kembali duduk untuk tasyahud awal atau berdiri? Kembali. Ya,
belum tentu ada jawabannya. Kalau misalnya gerakannya itu lebih kurang dari ruku, maka kembali duduk. Kalau misalnya sudah lebih dari ruku, maka dia lanjut berdiri. Jadi begini, contoh ini, saya misalnya sujud, terus saya mau bangun, saya harusnya tasyahud awal, tapi saya bangun, Allah, posisinya sebelum ruku. Nah ini bisa balik lagi, posisinya sebelum dalam keadaan ruku. Tapi kalau misalnya saya bangun, Allah, nah sudah seperti ini, sudah melebihi apa? Posisi ruku, maka harus berdiri. Langsung berdiri. Tidak perlu apa? Tasyahud awal. Tidak perlu tasyahud awal. Ini penjelasan ulama. Jadi kalau posisinya masih kurang dari ruku atau pas dalam posisi ruku, masih boleh untuk turun. Tapi kalau udah lebih dari posisi ruku harus berdiri. Itu penjelasannya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa tasyahud awal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nanti kita akan lebih jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, itu rukun-rukun gerakan. Kemudian ada rukun hati. Nah, rukun hati cuma satu. Apa itu? Niat. Rukun hati itu cuma satu, niat. Nanti juga kita akan jelaskan setelah ini. Kalau ada waktu insya Allah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya rukun-rukun makna. Nah, rukun-rukun makna itu sebutkan di sini tartib, berurutan. Jadi sholat itu harus berurutan. Ini saya sudah sebutkan tadi, ini rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Jadi rukun itu ada rukun bacaan, ada rukun gerakan, ada rukun hati, dan ada rukun makna. Rukun makna itu cuma satu tadi. Rukun hati juga cuma satu, yaitu niat. Biasanya bahas cepat ini masalah niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Jadi kalau jenengan misalnya sholat, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati fardhan lillahi, misalnya ini hukumnya sunnah, melafadzkan. Yang wajib itu apa? Niat itu hadir di dalam hati. Pertanyaan, kapan niat itu kita hadirkan di dalam hati? Pada saat takbiratul ihram. Jadi antara Allahu Akbar dari huruf hamzah sampai huruf ro, nah itu. Jadi kalau misalnya dengan niatnya sebelum Allahu Akbar, maka niatnya tidak sah. Atau niatnya setelah Allahu Akbar, niatnya juga tidak sah. Niat yang saya maksud di dalam hati. Kalau yang diucapkan dengan lisan ini bukan niat, namanya. Itu hanya membantu hati dalam berniat. Karena kalau kita itu ujuk-ujuk langsung takbir Allahu Akbar tanpa diucapkan, sulit untuk menghadirkan niat. Maka ulama itu mengajarkan kita untuk mengucapkan niat supaya mudah untuk menghadirkan niat di dalam hati. Itu maksudnya. Jadi usolli fardhal maghribi itu harus hadir di dalam hati saat kita takbir, itu maksudnya. Jangan cuma usolli fardhal maghribi cuma diucapkan dengan lisan, saat dia takbir Allahu Akbar hatinya tidak ada niat. Kosong. Nah, kalau hatinya kosong berarti sholatnya tidak sah. Jadi harus pas pada saat dia mengucapkan takbiratul ihram. Jadi sekarang tingkatan niat. Kalau misalnya
sholatnya adalah sholat 5 waktu yang hukumnya fardu. Ya seperti sekarang ini kita mau sholat isya, ini namanya sholat fardu. Sholat fardu itu yang wajib diniatkan 3. Yang wajib diniatkan saat sholat fardu itu 3. Yang pertama niat sholat. Ini yang pertama, niat sholat. Yang kedua niat jenis sholatnya apa? Tahiyyin. Berarti usolli maghrib. Nah, sholatnya apa? Jadi usolli maghrib. Kemudian yang ketiga al-fardiyah, fardu. Jadi kalau kita mau sholat misalnya isya, yang wajib di dalam niat kita itu 3. Usolli fardhol isya. 3 ini aja yang paling wajib ini. Yang wajib apa? Cuma 3. Usolli fardhol isya. 3. Kenapa kita ucapkan usolli? Supaya bisa membedakan. Oh, saya ini sholat bukan puasa. Karena salah satu tujuan utama niat adalah membedakan ibadah satu dari ibadah yang lainnya. Jadi kalau orang sholat itu kok bilang usolli? Karena dia lagi sholat, bukan atas sodak itu saya sodako, iya kan? Supaya membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ya usolli. Kemudian fardu, untuk membedakan ini sholat fardu dengan sholat sunnah. Kemudian niat sholat. Apa niat? Astagfirullah. Jenis sholatnya apa? Jadi kalau kita sholat isya berarti sholat isya. Usolli fardhol isya. Ini ada masalah. Kalau misalnya saya mau sholat isya, tapi saya melafadzkan di dalam niat itu, di dalam lafal niat sebelum saya takbir itu, saya bacanya usolli fardhod dhuhri. Itu sholat saya sah atau enggak? Saya sebelum sholat mau takbir, saya baca usolli fardhod dhuhri, Allahu Akbar. Sholat saya sah enggak? Tergantung isi hati. Kalau misalnya saya baca usolli fardhod dhuhri, dalam hati saya usolli fardhol isya, sholat saya sah. Tadi ya? Jadi yang dilihat itu apa? Hatinya. Meskipun yang dilafalkan beda, dilihat hatinya. Kalau hatinya benar dalam niat, maka sholatnya sah. Dan niat dalam hati itu saat takbir Allahu Akbar. Maka takbir itu jangan terlalu cepat-cepat. Jangan Allahu Akbar. Wah, niatnya kapan itu? Ada tangan sedikit Allah di dalam hati usolli fardhol isya gitu. Tapi jangan juga kelamaan. Boleh katanya takbiratul ihram itu 14 harokat. Allahu Akbar. Tapi kepanjangan gitu. Apalagi kalau misalnya kita jadi imam, takutnya kita Allahu Akbar, makmum sudah duluan. Makmum duluan ya, sholat makmum nggak sah jadinya gara-gara kita. Jadi kalau sholat sendiri bagusnya itu ya kita jadi makmum itu niatnya itu bacaan takbirnya itu agak panjang supaya niatnya bisa pas. Nonton gini. Ini kalau sholat fardu jadi 3 yang wajib. Usolli fardhol isya, usolli fardhol maghrib. Kalau misalnya sholatnya sunnah, tapi sunnah yang muakkhadah, sunnah yang memiliki batasan waktu, misalnya sholat duha. Sholat duha dilakukan di waktu pagi, atau sholat witir dilakukan pada waktu malam pada isya,
ataupun pada waktu tahajud, sholat witir, ataupun sholat yang memiliki sebab. Contoh, sholat meminta hujan, sholat meminta hujan, istisqa. Kalau untuk sholat-sholat yang seperti ini, yang wajib niatnya dua saat kita takbiratul ihram. Yang pertama niat sholat, yang kedua niat jenis sholatnya, tanpa menyebutkan niat sunnah. Cuma dua saja, niat sholat dan niat jenis sholat. Contoh, usolli duha, dua aja. Usolli duha, usallil witra. Itu kalau kita takbir Allah, dalam hati kita usallil witra, Allahu Akbar, itu sudah sah. Itu kalau sholat sunnah yang ada batasan waktu atau yang punya sebab. Yang ketiga, sholat sunnah yang tidak ada batasan waktu dan tidak ada sebab. Ini sholat apa kira-kira ini? Sholat apa? Sholat mutlak namanya. Sholat mutlak itu sholat yang tidak ada sebab. Kenapa kamu sholat? Ya saya mau sholat aja. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hazabahul amru fazi'a ila sholat. Rasulullah SAW kalau ada masalah beliau langsung sholat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita itu ada masalah, jangan cari yang lain-lain, sholat lah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita biasanya kalau galau itu buka handphone, buka TV ya kan. Kalau Nabi beda caranya, sholat. Nah itu namanya sholat mutlak. Kalau sholat mutlak itu niatnya cuma satu. Apa itu? Usolli. Jadi Allah, niatnya usolli, saya niat sholat. Tidak pakai embel-embel yang lain. Yaitu masalah niat. Jadi niat itu tiga. Niat untuk sholat fardu tiga. Usolli fardhul maghrib, usolli fardhul isya. Kalau niat sunnah yang punya sebab itu dua, usolli duha, usolli witr, usolli istisqa atau usolli khusuf. Kalau sholat yang tidak punya sebab, sholat mutlak, niatnya cuma satu, usolli. Terus bagaimana dengan tambahan-tambahan yang biasanya kita baca? Sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Tambahan-tambahan ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu cuma tadi yang saya sebutkan. Yang lain-lain ini hukumnya apa? Sunnah. Ada satu tambahan bagi kita apabila dalam keadaan makmum. Tambahan. Kalau kita dalam keadaan makmum, wajib juga membaca makmuman. Kalau bukan makmuman bisa baca jama'atan. Jadi usolli fardhul isya jama'atan lillahi. Tanpa lillahi ta'ala sudah sah. Sudah rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Usolli fardhul maghribi makmuman atau jama'atan. Langsung kita lihat seperti itu, insya Allah sah. Tapi kalau ingin sempurna, pakai sunnah-sunnahnya dibaca semuanya. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Karena kalau saya pribadi, apalagi kalau misalnya masbuk, sholatnya masbuk. Kalau untuk niat yang panjang itu takut ketinggalan rakaat, jadi bacanya singkat. Usolli fardhul maghribi ma'muman Allahu Akbar, dihadirkan itu. Usolli fardhul ma'muman Allahu Akbar, dihadirkan dalam hati, masuk dalam sholat. Noten ini masalah niat. Masih banyak yang kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majlis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.